Jadi dari lingkaran ini kita akan disebutkan unsur-unsurnya ya. Unsur pertama adalah yang namanya jari-jari. Jari-jari itu ditarik dari titik pusat ya. Titik pusatnya di sini adalah apa? Adalah O. Ya, jadi di sini ada O apa? Pertama OA. Ya, dari O sampai ke tepi. OA ini jari-jari. Kemudian ada apa lagi? OB, OC, OD, OH. Ya. Jadi OA, OB, OC, OH sama OD. OH ini sama OD ini. Ya. Itu. Kemudian diameter. Nanti ya. Diameter tuh berarti dia harus melewati titik pusat. Dia harus melewati titik pusat ini dan membelah. Diameter tuh membelah lingkaran menjadi dua bagian. Yang mana jadi? CA. Ya, CA atau AC boleh. Ya. Kemudian kita cari lagi yang namanya apa? Juring. Juring itu kayak potongan kue ya, potongan pizza. Apa di sini kayak potongan pizza di sini? Ini ya. DHO ya. Nah, kita bisa gambar kayak gini. DHO. Lalu tembereng. Tembereng itu kayak potongan kue yang dipotong se-slice kayak gini nah. Yo, DF ini EF ya. EF ya. EF yang ini. Sama BA. BA di rumah. BA mana BA? Ini. Ya kan enggak diarsir. Enggak perlu. Ya kan? Kemudian apa lagi yang namanya? Tali busur. EF yang ini ya, yang lurus ya, tali busur ya. Yang lurus EF. Kita bisa buat kayak gini, jadi tali busur tuh EF yang lurus. Kalau busur aja EF tapi yang lengkung ya. Nah, EF tapi yang lengkung itu namanya busur. Yang lengkungnya. Terus ada lagi apa lagi namanya apotema. OG. Orang gila, oke. OG itu dari sini, dari titik pusat, tapi nggak sampai mentok ke sini dia. Ya, ibarat ini ada segitiga yang dibentuk dari titik pusat, dia membelahnya. Nah, pembelahan ini adalah OG-nya. Ya, garis yang membelah segitiga ini. OG. Ada lagi kah? Gak ada ya? Ada berapa? Ada 4 unsur lingkaran nih. Oke, yang harus kalian tahu. Nah, untuk perhitungan lingkaran nih kita pertama berhitung tentang luas sama keliling ya. Jadi untuk luas itu rumusnya apa? V kali R kali R. V itu bisa apa? Ada 2 macam, bisa 22/7, bisa juga 3,14. 3,14 ya, jangan bilang 14 ya. Karena belakang koma itu kita harus nyebutin satu-satu angkanya. Tapi kita lihat dulu pertama, di sini apa ini yang diketahui nomor 1 nih? Ini R ya, jari-jari ya. Jari-jari 21. R-nya 21. 21 bisa dibagi 7 ya. Jadi kita bisa kalau bisa dibagi 7 maka pakainya 22/7 kali 21 kali 21. 21 bagi 7 3. 3 kaliin 22 kali 3 kali 21 berapa? Ya. 1368. 1368 enggak? Salah hitung cepet aku. 1368 aku. Ya. Kalau keliling rumusnya apa? 2 kali V kali R. Artinya 2 dikali 22/7 dikali 21. Tinggal hasilin ya. Nah, berapa cm? Kalau untuk nomor 2 apa ini? Nomor 2 guys. Ini yang diketahui diameter ya. Diameternya 16. Berarti untuk cari jari-jarinya dibagi 2 ya. 16 dibagi 2 berapa? 8. Berarti separuhnya 8. 8 nggak bisa dibagi 7 ya. Maka kita akan menggunakan V-nya adalah 3,14 dengan rumus yang sama. Ya. V kali R kali R. 2 kali V kali R. Ya. Oke, lanjut nomor 2 ya. Berarti V-nya 3,14 ya. Berarti 3,14 dikali 8 dikali 8. Tinggal dihasilin ya. Aku biasanya ngalikin 8 kali 8 dulu. 64 ya.
Lalu kalikan dengan 314. Nah, kalian kayak biasa ya. 156. Nah, ya. 69002. Berarti berapa? 20096. Di sini 3,14 komanya udah masuk 2 langkah ya. Jadi komanya masuk 2 langkah. Jadi 200,96 ya. Kayak gitu ya. Lalu ini 2 kali 3,14 kali 8. Tinggal dihasilin ya. 50,24. Nah, seperti itu ya. Untuk soal nomor 3, ini ada sebuah lingkaran ya, lalu dipotong ya, membentuk juring ABC dengan sudut 60 derajat dan jari-jarinya adalah 14 cm. Di sini kita akan mencari luas juring ya. Luas juring itu menggunakan rumus luas lingkaran ya. Ya, di sini ada sudut. Nah, kalau juring atau tembereng dia menggunakan juring itu menggunakan sudut ya. Sudutnya 60 kita masukin berarti 60. Luas juring itu rumusnya gini, alfa per 360 dikali V dikali R dikali R. Ini rumus luasnya. Tinggal masukin alfanya berapa? 60 derajat ya. 60 per 360 dikali, karena ini 14 cm bisa dibagi 7, kita menggunakan 22 per 7 kali 14 kali 14. Ini bisa kita coret, 0 sama 0 kita coret, lalu 6 sama 36 kita sederhanain, bagi 6. 6 bagi 6 habis, sini yang bawah 36 bagi 6, 6. Lalu ini bisa dicoret, ini jadi berapa nih? 14 bagi 7, 2. Ini jadi 1/6 dikali, ini jadi berapa nih jadi semuanya? 22 kali 2, 44. 44 kali 14, 616. Nah, 616 ini kita bagiin sama 6 ya. Berapa nih? 616 bagi 6. 6 kali 100. 600. Sisa 16. Pakai koma, tambah 0. Salah gak sih aku? Salah. Jangan. Pakai kali sampai 2 angka ya. Pakai 1 aja. 1, 6. 0, turun 1. Sudah turun 1 gak bisa kan? 1 bagi 6 kan? Turun lagi 6. Berarti turun 2 angka. Jadi pakai 0. Sekarang cari 6 kali berapa yang dekat 16? 6 kali 2, 12. Sisa 4. Pakai koma, tambah 0. 6 kali berapa bisa 40? 6 kali 6. 36. Jadi di sini 40 kurang 36. Hasilnya berapa? 4. Sudah ada koma, tambah 0 lagi jadi 40. Berarti 6 kali berapa bisa 40? 6 kali 6 ya. Berarti 6 terus dipanjang deh nih. Jadi bisa kita tulis di sini berarti 102,67. Kalau dia 6 terus, ini kan 6 ini kan lebih dari 5. Kalau dia lebih dari 4, kalau lebih dari 4 kita naikkan, tambahin 1. Ya, jadi 67. Oke. Mau tulis 102,66 enggak apa-apa, enggak apa-apa sih. Ya. Boleh juga, ya. Ya, ini kita belajar baru hitung luas keliling, luas juring ya, nantinya habis ini kita hitung panjang busur. Belum nanti dibaliknya ya. Biasanya soalnya nggak mungkin kayak gini ya. Biasanya dibalik. Diketahui luasnya. Ya, dari luas itu kita cari kelilingnya. Jadi untuk nomor 4 ini disediakan lingkaran dengan juring ABC yang bukaan sudutnya adalah 72 derajat. Dengan jari-jarinya adalah 10 cm. Hitunglah panjang busur AC. Ya, panjang busur. Kalau tadi yang soal sebelumnya apa itu? Cari apa itu namanya itu? Luas juring ya. LJ ya. Alfa per 360 dikali V dikali R dikali R. Kemudian kalau untuk panjang busur ini ya, untuk rumus panjang busur PB, kita gunakan alfa per 360 dikali 2 dikali V dikali R. Ya, ini rumusnya. R-nya berapa di sini? 10 cm R-nya. Berarti 10 gak bisa dibagi 7 ya. Gak ada ya, kalian 7 bisa 10. Jadi kita pergunakan V-nya adalah 3,14.
Masukin 72 per 360. Nah kebetulan 72 ini bisa dicoret dengan 360. 72 dikali 5 itu hasilnya 360. Jadi kita coret nih, coret habis. Ini jadi 5 dikali 2 dikali 3,14 dikali 10. 10 ini bisa kalian coret sama 5. Waduh tebelan. 10 coret sama 5. 10 bagi 5 apa 2. Nah tinggal dihasilin itu ya. 2 kali 3,14 dikali 2. Atau kalikan 2 kali 2 4. Lalu 4 nya kalikan sama 3,14 ya. Jadi hasilnya adalah 12,56 ya, 12,56 cm. Oke. Aku mau kasih tahu kalau misalnya di dalam sudutnya, di dalam lingkarnya, besok misalnya ada gambar kayak gini. Nah ini artinya berapa, sudutnya berapa ini? 90 derajat. Apa? Siku ya. Jadi gak perlu, kalian harus tahu oh ini 90 derajat meskipun gak ditulis derajatnya ya, gitu. Garis singgung lingkaran. Nah, di sini kita bahas tentang garis singgung biasa ya. Untuk perhitungan garis singgung ya, ini yang menggunakan prinsip Pitagoras. Medan Horas tuh. Oke. Jadi untuk Pitagoras sendiri aku bahas sedikit di sini ya. Untuk Pitagoras tuh ada yang ini. Nah, nih. Pitagoras tuh dia berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Ya, untuk segitiga yang kayak gini, segitiga yang lancip kayak gini ini enggak berlaku. Dia harus siku-siku 90 derajat, ya. Dan untuk siku-siku di sini, depan siku-siku ini namanya apa? Sisi yang depan siku-siku ini namanya miring, ya. Setelahnya bawahnya bebas, alas, ininya tinggi boleh. Atau di sini alas, ini tinggi juga boleh, terserah ya. Nah, untuk cari miring apa? Untuk mencari miring itu akar A kuadrat ditambah T kuadrat. Seperti itu, ya. Kalau yang dicari adalah yang bukan yang miring, berarti dikurang. Misalnya yang dicari A, berarti M-nya miringnya dikurangi dengan sisi yang lainnya. Seperti itu, ya. Atau mencari T tingginya, berarti miringnya dikurangi dengan sisi alasnya. Intinya kalau pada geser. Intinya kalau untuk mencari miring itu dia apa ya? Ditambah, ya. Nah sekarang ini, kalau di penerapan di sini, yang miring itu berarti yang mana? Miring itu berarti yang ini. Artinya yang ini yang miring itu, ya. Yang bawah ini yang miring. Yang lain ini bukan miring semua ini, ya. Yang miringnya dikasih tahu berapa nih miringnya? 17. Yang ditanya AC kan? AC ini berarti bukan yang miring ya. Kalau bukan miring berarti apa? Dikurang. Berarti nyari AC itu adalah akar miringnya 17 kuadrat dikurang dengan 8 kuadrat. Hasilin tinggal 17 kuadrat 289. 8 kuadrat 64. Jadi akar berapa nih? 225. Akar 225 berapa? 15. Ya. Gitu.